Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember di Indonesia. Tahukah kalian, mengapa dipilih tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu? Menariknya, tanggal tersebut tidak terkait dengan sosok ketokohan seorang ibu. Tanggal 22 Desember dipilih untuk mengenang Kongres Perempuan I yang diselenggarakan pada 22 hingga 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres Perempuan I ini menjadi salah satu pemicu kemunculan organisasi perempuan dan pemuda yang lahir setelah tahun 1930-an. Pada masa itu, organisasi kepemudaan lebih aktif di bidang politik, meskipun ada pembatasan dan pengawasan ketat dari pemerintah kolonial Belanda. Bagaimanakah dinamika perjuangan pemuda dan pelaksanaan Kongres Perempuan? Simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Politik dan dinamika perjuangan pemuda. Perkembangan organisasi kepemudaan dan organisasi nasional pada tahun 1930-an di Hindia Belanda mengalami beberapa hambatan. Hambatan-hambatan ini disebabkan oleh masalah ekonomi yang melanda dunia kala itu, yang disebut Malaysia atau krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda dunia ini juga berdampak pada kehidupan ekonomi pemerintahan kolonial Belanda, baik di negeri induk atau Belanda, maupun di daerah jajahannya termasuk Hindia Belanda atau Indonesia. Banyak perusahaan dan pabrik-pabrik swasta, serta pemerintah kolonial gulung tikar. Kondisi perekonomian tersebut makin memicu pengekangan yang berlebihan dari pemerintah kolonial terhadap kaum pergerakan nasional dan organisasi kepemudaan. Namun, kecurigaan pemerintah kolonial Belanda terhadap segala aktivitas pergerakan nasional tak menyurutkan semangat para pemuda untuk membentuk perkumpulan-perkumpulan politik. Seperti yang telah disinggung pada pembelajaran sebelumnya, bahwa muncul organisasi kepemudaan yang dibuat setelah pelaksanaan Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu organisasi Indonesia Muda yang dibentuk pada 31 Desember 1930 dalam konferensi pemuda di Solo. Namun, organisasi ini tidak bergerak di bidang politik praktis karena adanya pengawasan ketat dari pemerintah kolonial Belanda. Bahkan, dalam perkembangannya, muncul larangan bagi pelajar untuk bergabung dalam Indonesia Muda. Tekanan pemerintah kolonial Belanda terhadap kegiatan berpolitik mendorong anggota Indonesia Muda untuk mendirikan perkumpulan lainnya. Para anggota Indonesia Muda tersebut tersebar di berbagai organisasi politik atau golongan. Pada tahun 1931, organisasi politik PNI Baru atau Partai Nasional Indonesia Baru Cabang Malang, Jawa Timur mendirikan organisasi pemuda bernama Suluh Pemuda Indonesia. Sementara itu, organisasi politik Partindo atau Partai Indonesia Cabang Yogyakarta mendirikan organisasi pemuda bernama Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia atau PERPRI. Suluh Pemuda Indonesia dan PERPRI memiliki corak politik marhen atau berlandaskan pada kepentingan golongan wong cilik atau petani kecil, buruh kecil, dan nelayan kecil. Pergerakan tersebut juga mendorong munculnya perkumpulan pemuda Islam seperti Jong Islami Tinbon atau JIB di bagian keputrian atau pemudi atau remaja wanita, Pemuda Muslim Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Ansor NU atau Nahdlatul Ulama, Pemuda Perserikatan Ulama, dan Pemuda Persatuan Islam. Organisasi pemuda pemeluk agama Kristen Protestan membentuk Persatuan Pergerakan Pemuda Kristen. Organisasi pemuda pemeluk agama Katolik membentuk Mudo Katolik.
Perkumpulan-perkumpulan politik lainnya yang tumbuh di kalangan pemuda antara lain Barisan Pemuda Gerindo, Yayasan Obor Pasundan, Persatuan Pemuda Teknik, dan Persatuan Putri Cirebon. Kongres Perempuan. Semangat Sumpah Pemuda pada 1928 juga ikut menginspirasi kaum perempuan yang aktif dalam organisasi-organisasi perempuan untuk menyatukan gerakan mereka. Pada waktu itu, tumbuh kesadaran nasional di kalangan kaum perempuan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan. Wanita yang mengenyam pendidikan maju juga makin banyak. Dengan demikian, wawasan mereka makin berkembang untuk memberikan dukungan terhadap organisasi-organisasi pergerakan pada umumnya. Semangat persatuan yang tercermin dalam Ikrar Sumpah Pemuda mendorong organisasi-organisasi perempuan untuk mengadakan Kongres Perempuan 1 pada 22 hingga 25 Desember 1928 di Pendopo Joyodipuro, Yogyakarta. Kongres tersebut digelar atas inisiatif 7 organisasi perempuan, yaitu Wanito Utomo, Putri Indonesia, Aisyah, Wanita Taman Siswa, Jong Islamiten Bondames Afdiling atau Jibda, Jong Java Majeskring, dan Wanita Katolik. Kongres Perempuan 1 dihadiri oleh 30 organisasi perempuan di Jawa dan Sumatera dengan peserta sekitar 600 orang. Kongres Perempuan 1 bertujuan mempersatukan cita-cita dan usaha perempuan Indonesia dalam memajukan organisasi perempuan serta kepentingan kaum wanita. Adapun, susunan panitia dalam Kongres Perempuan 1 ialah sebagai berikut. Ketua, Nyonya Raden Ajeng Sukanto, dari Wanita Utomo. Wakil Ketua, Siti Munijah, dari Aisyah. Sekretaris 1, Siti Sukaptinah, dari Jibda. Sekretaris 2, Siti Sunaryati, dari Putri Indonesia. Bendahara 1, Raden Ajeng Haryodiningrat dari Wanita Katolik. Bendahara 2, Raden Ajeng Sujatin dari Putri Indonesia. Kongres Perempuan 1 menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain mendirikan Badan Permufakatan dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI, mendirikan dana belajar atau studi funds untuk anak perempuan dari keluarga kurang mampu, memajukan kegiatan kepanduan putri, dan mencegah perkawinan di bawah umur. Untuk merealisasikan keputusan Kongres tersebut, organisasi perempuan melakukan beberapa usaha sebagai berikut. Menerbitkan surat kabar yang akan menjadi wadah kaum perempuan Indonesia untuk mengemukakan gagasannya. Mengirim mosi kepada pemerintah kolonial Belanda agar secepatnya mengadakan dana untuk janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia, mengadakan tunjangan pensiun, serta memperbanyak jumlah sekolah anak, khususnya anak perempuan. Untuk mengenang sejarah Kongres Perempuan 1 yang diadakan pada 22 hingga 25 Desember 1928, tanggal 22 Desember dicanangkan sebagai Hari Ibu di Indonesia. Gagasan untuk menetapkan tanggal Kongres Perempuan 1 sebagai Hari Ibu sebenarnya sudah muncul pada tahun 1938. Dalam perkembangannya, gagasan ini disetujui oleh Presiden Soekarno yang menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959. Peristiwa pengikraran Sumpah Pemuda pada 1928 memicu pesatnya perkembangan aktivitas kaum pemuda.
terutama dalam penyebaran semangat nasionalisme. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya Organisasi Indonesia Muda yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi kedaerahan. Akan tetapi, tekanan intensif dari pemerintah kolonial mendorong para anggota Indonesia Muda untuk mendirikan organisasi baru ataupun bergabung dengan organisasi lainnya yang didirikan oleh beberapa partai politik, organisasi keagamaan, dan organisasi lainnya. Peristiwa pengikraran Sumpah Pemuda juga menginspirasi lahirnya Kongres Perempuan I yang dilaksanakan 2 bulan setelah pelaksanaan Kongres Pemuda II. Kongres Perempuan I ini bertujuan mempersatukan cita-cita dan usaha perempuan Indonesia dalam memajukan organisasi perempuan serta kepentingan kaum wanita.